Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Nurul Malika MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK, serta teman-teman yang berbahagia pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Perilaku Manusia Berteknologi. Adapun nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Afina Damayanti dengan NIM 2011900005, yakni saya sendiri. Yang kedua, Ahmad Sulhan Hababi dengan NIM 2011900007, dan yang terakhir Alfiatul Mahmudah dengan NIM 2011900012. Adapun pembahasan dari kelompok kami yaitu ada 5. Yang pertama, yakni kita membahas tentang pengertian perilaku manusia berteknologi. Yang kedua, faktor pendukung perilaku manusia berteknologi. Yang ketiga, latar belakang perilaku manusia berteknologi. Dan yang keempat, pendapat para ahli perilaku manusia berteknologi. Yang kelima yaitu relevansi manusia berteknologi dengan pembelajaran saat ini. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian perilaku manusia berteknologi. Yang pertama, di sini kita akan membagi 3 pengertian. Yang pertama yaitu pengertian perilaku. Menurut Jones, perilaku adalah keseluruhan dari berbasis eksperimen untuk mendeskripsikan hukum atau prinsip tertentu dari perilaku manusia. Sedangkan perilaku manusia sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas manusia yang timbul karena adanya stimulasi dan respons serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir yakni teknologi. Teknologi sendiri adalah suatu rancangan atau desain melalui proses atau tahapan yang memiliki nilai tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu faktor pendukung perilaku manusia berteknologi. Faktor pendukung perilaku manusia berteknologi itu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor sosial. Faktor sosial ini mendefinisikan dari Trians tahun 1980, faktor sosial sebagai internalisasi individu dari referensi kelompok, budaya, subjektif, dan mengkhususkan persetujuan antara pribadi bahwa individu telah berusaha dengan yang lain pada situasi sosial yang khusus. Budaya subjektif berisi tema atau norma, kemudian peran atau role, dan nilai-nilai atau value. Faktor sosial yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi yang dikembangkan oleh Topon et al. Pada tahun 1991 mencakup pernyataan tentang sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya rekan kerja yang menggunakan teknologi informasi, khususnya teknologi komputer, dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Yang kedua yaitu terdapat manajer senior atau atasan yang membantu atau mendorong baik dalam memperkenalkan maupun dalam memanfaatkan teknologi informasi. Yang ketiga yaitu perusahaan sangat membantu dalam pemanfaatan penggunaan teknologi informasi.
Kemudian yang kedua yaitu faktor afek. Trian Indis pada tahun 1980 menjelaskan bahwa faktor afek sebagai perasaan gembira, kegiatan luar, kesenangan atau depresi, kemuakaan, ketidaksenangan, dan benci yang berhubungan dengan individu tertentu dalam pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian Topon et al. Mengembangkan instrumen untuk mengukur faktor faktor afek ini dari pemanfaatan teknologi informasi yang mencakup dari 3 pernyataan. Yang pertama yaitu pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih menarik dan mudah jika memanfaatkan teknologi informasi. Yang kedua yaitu adanya perasaan yang lebih tenang bekerja jika menggunakan teknologi informasi, khususnya teknologi komputer. Yang ketiga yaitu teknologi informasi, khususnya teknologi komputer, dan memanfaatkan untuk beberapa jenis pekerjaan, tetapi tidak bermanfaat untuk jenis pekerjaan yang ingin dilakukan tersebut. Yang ketiga yaitu faktor kompleksitas. Faktor kompleksitas ini didefinisikan sebagai tingkat inovasi yang dirasakan seperti sukar secara relatif untuk memahami dan menggunakan. Dalam Rahmi Topat mengembangkan 4 pernyataan untuk mengetahui pengaruh antara kompleksitas sebagai dengan pemanfaatan teknologi ini. Yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas harian pekerjaan menyita banyak waktu. Yang kedua yaitu banyak bekerja dengan teknologi informasi itu sangat rumit sehingga sulit untuk mengerti dan memahami cara pemanfaatannya. Yang ketiga yaitu menggunakan teknologi informasi khususnya teknologi komputer untuk memasukkan data banyak menyita waktu. Yang terakhir yaitu membutuhkan waktu yang lama sebagaimana memanfaatkan teknologi informasi. Yang keempat yaitu faktor kesesuaian. Nah, Taponan menjelaskan bahwa kesesuaian tugas berhubungan dengan sejauh mana kemampuan individual menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja individu dan melaksanakan tugas. Hubungan antara kesesuaian dengan pemanfaatan teknologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu memanfaatkan teknologi informasi tidak mempengaruhi kinerja pekerjaan. Yang kedua yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Dan yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pekerjaan. Yang keempat yaitu memanfaatkan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas pekerjaan. Yang kelima yaitu jumlah output yang dihasilkan akan meningkat jika memanfaatkan teknologi informasi. Yang keenam yaitu menggunakan teknologi informasi dapat membantu dalam menyelesaikan tugas. Yang kelima yaitu faktor konsekuensi jangka panjang. Konsekuensi jangka panjang didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh di masa datang, seperti peningkatan fleksibilitas, merubah pekerjaan, atau meningkatkan kesempatan bagi pekerjaan yang lebih berarti. Ada 6 instrumen. Yang pertama yaitu menggunakan teknologi informasi menjadikan pekerjaan lebih menantang. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan tugas yang lebih sesuai dan disukai di masa mendatang. Yang ketiga yaitu menggunakan teknologi informasi membuat pekerjaan lebih bervariasi. Yang keempat, menggunakan teknologi informasi akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih paling penting sehingga dapat menerapkan kemampuan yang dimiliki. Yang kelima, menggunakan teknologi informasi akan meningkatkan kesempatan untuk melakukan tugas yang berbeda. Yang keenam, menggunakan teknologi informasi dapat meningkatkan kesempatan
untuk meraih posisi yang lebih baik. Kemudian yang keenam, ada faktor yang memfasilitasi. Kondisi yang memfasilitasi didefinisikan sebagai faktor objektif di luar lingkungan yang memudahkan memakai dalam bertindak atau bekerja. Faktor mendukung perilaku manusia dalam berteknologi secara khusus yaitu yang pertama yaitu sumber daya manusia berbasis ICT. Yang kedua yaitu sosial budaya masyarakat dan tata layanan pemerintah di Malaysia di masyarakat. Selanjutnya yaitu latar belakang perilaku manusia berteknologi. Dalam setiap kebudayaan selalu terdapat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang digunakan sebagai acuan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dapat berkembang melalui kreativitas, penemuan, penciptaan, melalui berbagai bentuk inovasi dan rekayasa. Harus diakui di zaman sekarang manusia memang harus mengikuti perkembangan yang telah ada. Jika tidak, mereka juga akan ketinggalan informasi dan mungkin juga akan dikucilkan atau terrealisasi oleh keadaan. Kemudian mudahnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat ini dapat mempengaruhi cara pandang, gaya hidup, serta budaya dalam suatu masyarakat tertentu. Kemudian kemajuan teknologi komunikasi seperti telepon genggam, televisi, radio, dan internet tidak bisa kita hindari dalam kehidupan seperti ini karena kemajuan teknologi berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perubahan teknologi dari yang sederhana menjadi maju dapat dikatakan sebagai wujud maksimal yang biasanya juga akan diikuti oleh moderasi gagasan. Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh segala aspek kehidupan yang ada di sekitarnya seperti aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, bahkan juga faktor lingkungan. Perkembangan di segala bidang selain memahami kemajuan di berbagai bidang juga perkembangan di segala bidang selain membawa kemajuan di berbagai bidang juga membawa dampak negatif berupa perkembangan berbagai kejahatan. Hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan mendekat pada setiap diri manusia secara kodrati, berlaku universal dan bersifat abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju dan canggih membutuhkan berbagai pengaruh bagi penggunanya. Adapun kemajuan teknologi tersebut tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada poin keempat, yaitu pendapat para ahli perilaku manusia berteknologi. Dalam hal ini terdapat 6 pendapat ahli. Yang pertama, menurut Ali Syahbana dalam bukunya Nanang Martono tahun 2011, teknologi merupakan cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga seakan-akan teknologi dapat memperpanjang, memperkuat, dan membuat lebih ampuh anggota tubuh dan panca indera dan otak manusia. Yang kedua, menurut Ellul dalam bukunya Nanang,
Martono tahun 2011, teknologi merupakan keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam setiap bidang kegiatan manusia. Selanjutnya, menurut Jacob dalam bukunya Nanang Martono tahun 2011, yaitu terdapat 5 siklus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disebut dengan 5 siklus kondratif, yaitu suatu siklus yang akan berulang setiap 50 tahun. 5 siklus itu antara lain yang pertama dimulai dengan revolusi teknologi tahun 1760, kedua ditandai dengan terbentangnya jaringan kereta api pada tahun 1848, yang ketiga dimulai dengan ditemukannya ban berjalan pada tahun 1895, yang keempat ditandai dengan ditemukannya tenaga atom dan motorisasi misal pada tahun 1945, dan kelima ditandai dengan perkembangan mikroelektronik serta bioteknologi. Pendapat yang keempat yaitu menurut Henslin dalam bukunya Nanang Martono tahun 2011. Secara sosiologis, teknologi memiliki makna yang lebih mendalam daripada peralatan. Teknologi menetapkan suatu kerangka bagi kebudayaan non-material suatu kelompok. Jika teknologi suatu kelompok mengalami perubahan, maka cara berpikir manusia juga akan mengalami perubahan. Yang keempat yaitu menurut Marx, teknologi merupakan alat dalam pandangan materialisme historis, hanya menunjukkan pada sejumlah alat yang dapat dipakai manusia untuk mencapai kesejahteraan. Yang keenam yaitu menurut Sulaiman dalam bukunya Nanang Martono tahun 2011, terdapat 4 perubahan kecenderungan berpikir yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi, yaitu yang pertama tumbuhnya reifikasi, yaitu anggapan bahwa yang semakin luas dan kenyataannya harus diwujudkan dalam bentuk-bentuk lahiriah dan diukur secara kuantitatif. Yang kedua, manipulasi, yaitu kemampuan manipulasi yang tinggi bagi kerangka berpikir manusia yang disebabkan kemampuan teknologi dalam mengubah dan mengelola benda-benda alamiah menjadi sesuatu yang bersifat artifisial demi memenuhi kepentingan manusia. Yang ketiga yaitu fragmentasi. Fragmentasi yaitu adanya spesialisasi dalam pembagian kerja yang akhirnya menuntut profesionalisme dalam dunia kerja. Yang keempat yaitu individualisme, yaitu dicirikan dengan semakin renggangnya ikatan seseorang dengan masyarakat dan semakin besarnya peranan individu dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya, poin yang kelima yaitu relevansi manusia berteknologi dengan pembelajaran saat ini. Relevansi atau hubungan antara perilaku manusia berteknologi dengan pembelajaran saat ini, yaitu kita tahu perkembangan dunia ini kan di era globalisasi seperti ini, perkembangan teknologi sudah meliputi seluruh negara di dunia. Perkembangan teknologi ini juga berdampak pada berbagai banyak bidang, terutama pada bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan terdapat penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan perangkat pembelajaran atau media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran saat ini, sehingga antara perilaku manusia berteknologi dan pembelajaran saat ini memiliki hubungan yang sangat erat. Relevansi antara keduanya yaitu dengan adanya perilaku berteknologi manusia, di mana sudah mengenal dan mengembangkan suatu ilmu yang berkaitan dengan teknologi. Hal ini memudahkan dalam pelaksanaan pembelajaran saat ini yang dilakukan secara online dengan peranan teknologi di dalamnya. Proses pembelajaran pada saat ini, yaitu pada masa pandemi COVID-19, dilakukan melalui
media digital, dan beberapa aplikasi yang mampu menunjang proses pembelajaran. Sehingga hubungannya sangat berkaitan erat antara manusia berteknologi dengan pembelajaran saat ini, di mana pembelajaran dilakukan secara online. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.